Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya di channel Fauzi Ganim. Wow, viral dan sangat menggemparkan. Ternyata ada skandal besar yang terjadi di Pertamina, di mana eh, sedang ramai dibicarakan tentang oplosan Pertalite dan Pertamax, di mana total dari skandal ini mencapai 193,7 triliun. Ini luar biasa ya angkanya, 193,7 triliun. Dan banyak sekali masyarakat yang menggunakan Pertamax merasa sangat dirugikan karena dengan membayar biaya yang jauh lebih mahal dari Pertalite, namun kualitas yang didapatkan adalah oplosan antara Pertalite dan Pertamax. Nah, ini coba saya mengulas sebuah berita dari kompas.com bahwa dugaan korupsi besar dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023 mencuat ke publik. Kejaksaan Agung mengungkap bahwa kerugian negara akibat praktik ini mencapai 193,7 triliun rupiah. Wow, fantastis, fantastis ya. Beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar 193,7 triliun, ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Kohar, saat melakukan konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta pada Senin lalu. Kerugian tersebut berasal dari berbagai praktik, termasuk ekspor minyak mentah domestik, impor minyak mentah melalui perantara atau broker, impor BBM dengan skema serupa, serta pemberian kompensasi dan subsidi yang tidak transparan. Pertamina bantah oplosan Pertalite jadi Pertamax. PT Pertamina Persero menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan praktik upgrade blending atau mencampur Pertalite dengan Pertamax sebagaimana yang disebut dalam kasus korupsi ini. Vice President Corporate Communication Pertamina, Pajar Joko Santoso, menepis isu tersebut. Kami pastikan bahwa yang dijual ke masyarakat itu sesuai dengan spek yang sudah ditentukan oleh Dirjen Migas. Itu artinya RON 92 adalah Pertamax, sementara RON 90 adalah Pertalite, kata Pajar saat ditemui di gedung DPD RI Jakarta hari Selasa lalu. Ia juga menilai bahwa ada kesalahpahaman dalam narasi yang beredar di publik. Menurutnya, Kejagung lebih mempersoalkan mekanisme pembelian BBM dengan RON 92, bukan soal pencampuran bahan bakar. Jadi, di Kejaksaan mungkin kalau boleh saya ulangkan, lebih mempermasalahkan tentang pembelian RON 92, bukan adanya oplosan. Sehingga mungkin narasi yang keluar ada misinformasi di situ jelasnya. Nah, di sini ada kronologi dugaan korupsi impor minyak. Kejagung telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina. Mereka adalah yang pertama Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Yang kedua SDS, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International. Yang ketiga YF, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Yang keempat AP, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. MKAR, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. DW, Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim. GRJ, Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Banyak juga ya para petinggi-petinggi perusahaan di Pertamina ya. Modus operandi kasus ini berawal dari keputusan internal Pertamina untuk menurunkan produksi kilang minyak dalam negeri. Akibatnya, minyak mentah dari kontraktor yang seharusnya digunakan di dalam negeri justru diekspor ke luar negeri dengan dalih tidak memenuhi standar ekonomi atau spesifikasi kilang. Di sisi lain, untuk memenuhi kebutuhan minyak domestik, Pertamina malah mengimpor minyak mentah dan produk kilang dengan harga yang jauh lebih tinggi.
Kejagung mengungkap bahwa terdapat persekongkolan dalam pengadaan impor ini, di mana beberapa tersangka dari pihak Pertamina dan broker telah lebih dulu menentukan harga serta pemenang tender secara ilegal. Saat produksi kilang sengaja diturunkan, minyak mentah produksi dalam negeri dari KKKS sengaja ditolak dengan alasan produk minyak mentah oleh K3S tidak memenuhi nilai ekonomis. Jadi, produk yang dihasilkan dari dalam negeri melalui K3S itu dianggap tidak memenuhi spek kualitas standar. Akhirnya mereka ekspor keluar dengan harga rendah. Namun pihak Pertamina itu mengimpor minyak mentah dari luar dengan harga yang lebih tinggi. Ini kan, wah, ngeri ya. Namun, berdasarkan hasil penyelidikan, minyak mentah yang ditolak tersebut sebenarnya masih sesuai spesifikasi kilang. Wah, padahal minyak yang ditolak itu spesifikasinya sesuai dan bisa diolah dengan teknologi yang tersedia. Dengan kata lain, alasan yang digunakan untuk menolak minyak domestik tidak berdasar dan diduga hanya sebagai modus untuk mengamankan proyek impor. Jadi lebih mengutamakan impor daripada produksi dalam negeri. Produksi dalam negerinya ditolak, lebih milih untuk mengimpor karena diimpor itu harga lebih tinggi dan bisa mendapatkan cashback lebih besar sepertinya. Dampak korupsi terhadap harga BBM, praktik ini merugikan negara, tetapi juga berdampak pada harga BBM yang dibeli masyarakat. Dengan mayoritas pasokan BBM berasal dari impor ilegal, komponen harga dasar BBM otomatis meningkat. Akibatnya, harga indeks pasar BBM pun naik, yang pada akhirnya dijadikan dasar pemberian subsidi dan kompensasi dari APBN setiap tahun. Selain itu, dalam proses pengadaan produk kilang, tersangka RS diduga melakukan pembelian BBM dengan RON 92, padahal yang sebenarnya dibeli hanya RON 90 atau lebih rendah. BBM tersebut kemudian dicampur di storage agar menjadi RON 92, yang secara aturan tidak diperbolehkan. Tidak hanya itu, tersangka YF juga diduga melakukan markup dalam kontrak pengiriman, menyebabkan negara harus membayar biaya tambahan sebesar 13-15% secara ilegal. Keuntungan dari transaksi ini diduga mengalir ke tersangka MKAR. Langkah Kejagung selanjutnya berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dan menindak tegas para pelaku. Penyidikan terus berjalan dan Kejagung masih mendalami kemungkinan adanya tersangka lain serta aliran dana hasil korupsi yang melibatkan pihak lain. Pemerintah pun didesak untuk lebih transparan dalam pengelolaan energi nasional guna mencegah kasus serupa terjadi di masa datang. Wah, ini hal yang sangat menggemparkan publik. Yang pertama, ini sebenarnya ada dua kasus ya yang kalau saya baca. Kasus yang pertama adalah kasus terkait dengan ekspor dan impor minyak mentahnya. Hasil produksi dalam negeri dianggap tidak memenuhi standar spesifikasi, akhirnya diekspor dengan harga yang rendah, padahal sebetulnya kualitasnya standar. Lalu lebih memilih mengimpor minyak dari luar karena mengimpornya itu dengan harga yang lebih tinggi sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi bagi orang-orang ini ya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, barang yang untuk mendapatkan subsidi dengan hitung-hitungan subsidi yang tadi disampaikan bahwa ada pengoplosan, diduga ada pengoplosan RON 92 itu kan Pertamax ya, yang membeli dengan RON 92 Pertamax, tapi sebetulnya yang dibeli adalah RON 90, yaitu Pertalite. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam storage, nanti itu keluar sudah 92. Nah, akhirnya mungkin itu yang menjadi persoalan kenapa banyak sekali masyarakat merasa dirugikan karena dia membeli RON 92 yaitu Pertamax, namun yang didapatkan selama ini ternyata adalah Pertalite RON 90. Seperti itu tentang berita terkait dengan oplosan Pertalite dan Pertamax. Jangan lupa subscribe channel ini, sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.